Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Muhammad Israkawisi. Ana min faslil ashir. Li su'alun wahid. Ma huwa ta'sirun kabirun min tahawulir rasul fi tatawwuril Islam? Syukron. Syukran ya Ananda, siswa kelas 10 yang bertanya tentang pengaruh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam melakukan perubahan di kalangan umat Islam khususnya dan masyarakat manusia pada umumnya gitu. Sangat banyak sekali ya. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu hanya 20 tahun lebih sedikit. Ya. Sekitar kalau masa kepresidenan Indonesia itu 4 periode. Pada periode Makkah dan di periode Madinah hanya 10 tahun. 10 tahun. 2 periode kepemimpinan presiden banyak negara di Indonesia, di dunia termasuk di Indonesia, tapi melakukan perubahan yang bahasa Inggrisnya signifikan. Ya, fakta sejarah, tempat beliau berhijrah, Yathrib, itu adalah masyarakat pedesaan. Karena Yathrib yang jadi Madinah sekarang cukup subur dengan pohon-pohon kurma. Kalau ada jamaah haji umroh, pulang bawa kurma Madinah. Ya. Nggak pernah bilang kurma Mekah. Walaupun jualannya di Mekah. Karena Madinah ada wase dan lain sebagainya. Dalam waktu 10 tahun lebih sedikit, 13 tahun setelah hijrah, Rasulullah SAW bersama sahabat dan pengikutnya, ya, yang awalnya sangat-sangat minoritas, menjadi mayoritas, dan berhasil mengubah kehidupan di Yathrib yang berubah menjadi Al-Madinah, artinya kota, karena tatanan masyarakat sudah maju. Dari masyarakat pedesaan ke masyarakat perkotaan. Di dalamnya dibangun ummah. Al-ummah al-islamiyah, umat Islam. Yang oleh Al-Quran, khairu ummah, umat yang terbaik. Ummatan wasata, umat tengahan. Luar biasa mempersatukan antara pendatang dan penduduk asli. Antara kaum muhajirun dan kaum ansor. Disatukan. Sehingga mereka menjadi bersaudara. Ada umat agama lain, Yahudi, Nasrani, dan suku-suku bangsa di Yathrib lama itu, tapi diikat dalam sebuah perjanjian. Itu yang disebut dengan perjanjian Madinah, Wathiqat al-Madinah, sebagai sebuah dokumen perjanjian kemanusiaan pertama di dunia. Jauh sebelum ada Universal Declaration of Human Rights, Islam sudah mengenalkan hal yang sama, yaitu persamaan di antara manusia, al-musawah, la farqa baina arabin wala a'jamin, kata Nabi Muhammad SAW. Tidak ada beda antara orang Arab dengan non-Arab. Luar biasa. Beliau orang Arab. Tidak ada perbedaan. Dipersatukan, ditegakkan al-adalah, keadilan. Seandainya Fatimah mencuri, aku akan potong tangannya, kata hadis. Luar biasa menegakkan keadilan. Tidak kemudian membela keluarganya sendiri. Ini ajaran-ajaran Islam, ini dampak ya, pengaruh dari Nabi Muhammad SAW terhadap kehidupan umat Islam di banyak negara dan umat manusia, walaupun sayangnya kita umat Islam tidak sepenuhnya memahami dan mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW ini. Apa saja sih Bang yang memang harus bisa dilakukan itu pas pada zaman Rasul ya. Sekarang ini dalam dunia sekarang. Apa saja sih yang bisa diaplikasikan? Yang jelas sirah Rasul secara keseluruhan itu adalah perubahan. Tadi sepintas saya jelaskan perubahan Yathrib jadi Madinah. Apa yang beliau lakukan mengubah keadaan masyarakat Arab jahiliyah sebelum Islam, yang dalam bidang akidah tersesat menyembah berhala-berhala. Dalam bidang sosial nggak boleh ada anak perempuan untuk hidup. Dalam bidang ekonomi melakukan eksploitasi. Dalam bidang politik yang kuat menindas yang lemah, diubah
oleh Muhammad SAW, inilah yang membuat beliau dinyatakan oleh seorang penulis Inggris ya, bahwa Muhammad SAW adalah 100 the most influential people in history. Nomor 1 dari 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh. Karena melakukan perubahan, maka kita umat Islam, bangsa Indonesia ini jangan anti perubahan, jangan alergi terhadap perubahan, jangan apri terhadap perubahan. Cuma catatannya perubahan haruslah dari keadaan yang belum baik menjadi baik dan harus bertumpu pada nilai-nilai etika, moral, agama maupun budaya bangsa Indonesia yang luhur. Dipersembahkan oleh